أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah taala dalam pembahasan Kitabus Shiyam. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji terkait dengan definisi dan juga hikmah puasa, yang mana puasa itu bermakna menahan yaitu menahan yang disertai dengan niat, ya, menahan sesuatu tertentu yang disertai dengan niat, ya, berupa makan dan minum serta hubungan suami istri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian puasa ini merupakan rukun dari rukun Islam. Ya, hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah dia rukun yang keempat atau rukun yang kelima. Ya, apakah rukun yang keempat atau rukun yang kelima. Rukun Islam yang pertama sampai 3 itu tidak ada silang pendapat. Hanya saja yang ada silang pendapat itu di rukun Islam yang keempat dan kelima. Apakah puasa dulu kemudian haji, atau haji dulu lalu puasa. Dan siapa yang mengingkari, ya, kewajiban puasa, maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Demikian juga kita sudah menyebutkan beberapa hikmah dari puasa. Di antaranya yaitu membersihkan jiwa dan menyucikannya dari akhlak yang buruk, ya, akhlak yang tercela, karena puasa itu akan mempersempit ruang gerak syaitan. Karena dimaklumi bahwasanya syaitan itu berjalan, ya, di badan seseorang sesuai dengan aliran darahnya. Kemudian yang kedua dari hikmah puasa yaitu tazhidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirah, yaitu memotivasi seorang untuk bersikap zuhud, ya, terhadap dunia, tidak cinta terhadap dunia, wa targhibun fil akhirah, dan mendorong seseorang untuk cinta terhadap negeri akhirat. Kemudian yang ketiga dari hikmah puasa yaitu ba'ithun alal atfi alal masakin wa ihsasun bi alami, yaitu motivasi atau mendorong seseorang untuk berkasih sayang kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan merasakan penderitaan mereka, di mana orang yang berpuasa itu akan merasa lapar dan haus sebagaimana yang dialami oleh, ya, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan antara fakir dengan miskin? Ya, apa perbedaan antara fakir dengan miskin? Perbedaannya disebutkan oleh para ulama, ya, fakir itu humul ladzina la yajiduna syai'a. Fakir
artinya orang yang tidak memiliki sesuatu, ya, au yajiduna syai'an yasiran la yakfihim, atau dia memiliki sesuatu namun tidak mencukupinya, ya. Jadi itu makna fakir, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki apa-apa, atau dia memiliki sesuatu tapi tidak mencukupi kebutuhan mereka, tidak mencukupi kebutuhan mereka. Ini mana fakir. Adapun miskin, miskin adalah humul ladzina yajiduna syai'an lakinnahu la yakfihim. Miskin itu adalah orang-orang yang memiliki sesuatu tapi tidak mencukupi kebutuhan mereka, ya. Itu fakir, apa itu miskin. Wahum ahsanu halan minal fuqara, dan mereka lebih mending kondisinya dibandingkan dengan fakir, ya. Jadi kalau fakir itu ya memang tidak punya apa-apa, ya, paling baju di badan saja, itu fakir. Atau dia punya sesuatu, ya, tapi tidak bisa mencukupinya, itu fakir. Kalau orang miskin, nah, dia punya sesuatu, hanya saja hal itu tidak mencukupinya, hal itu tidak mencukupinya. Nah, ini makna, ya, fakir. Apa ini makna miskin? Nah, jadi itu perbedaan antara fakir dengan miskin. Baik, alif wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang metode menentukan masuknya bulan Ramadan. Metode menentukan masuknya bulan Ramadan. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa yabda'u wujubu shaumi syahri Ramadan idza ulima dukhuluhu. Puasa Ramadan itu wajib apabila sudah diketahui masuknya bulan Ramadan. Nah, dari sini para ulama menyebutkan bahwa puasa wajib itu ada 3. Puasa wajib itu ada 3. Yang pertama, ada puasa wajib karena masuknya waktu, ya, itulah puasa Ramadan. Ini yang pertama, puasa wajib, yaitu wajib karena waktunya, yaitu masuk bulan Ramadan. Yang kedua, ada puasa wajib, ya, lil asbab, karena adanya sebab. Karena adanya sebab. Itulah puasa kafarah. Ya, puasa kafarah itu wajib karena sebab. Misalnya karena melanggar sumpah, ya, atau melanggar nazar, ya, sehingga dia wajib berpuasa. Atau misalnya melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, maka itu juga harus ada kafarah, wajib membayar kafarah. Atau misalnya melakukan pelanggaran-pelanggaran haji ataupun umrah, iya, itu jenis puasa wajib yang kedua, yaitu wajib karena adanya sebab. Dan yang ketiga, yaitu puasa wajib karena orang itu sendiri yang mewajibkan dirinya, ya. Yang ketiga, yaitu puasa wajib karena orang itu sendiri yang mewajibkan dirinya. Nah, itulah puasa nazar. Jadi asalnya puasa itu tidak wajib,
Tapi karena dia bilang kalau saya lulus atau anak saya lulus, maka saya akan puasa 3 hari. Nah, asalnya puasa 3 hari tidak wajib baginya, tidak wajib berpuasa. Tapi karena dia bilang seperti itu, akhirnya menjadi wajib. Ya, nah itulah puasa nazar. Puasa karena orang itu sendiri yang mewajibkan dirinya. Walaupun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nazar itu hukum asalnya makruh. Hukum asalnya makruh. Bahkan ada sebagian ulama memandangnya haram. Ya, kenapa? Ya, karena Nabi SAW menyebutkan nazar itu tidak keluar kecuali dari mulut orang yang pelit. Nanti dia ibadah kalau ada sesuatu yang dia inginkan. Ya. Jadi itu hukum asal nazar makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Tapi kalau dia terlanjur bernazar, maka wajib untuk dia tunaikan. Wajib dia tunaikan. Nah, yaitu itu 3 jenis puasa wajib. Ya. Jadi puasa secara umum ada 2, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib ada 3. Ada wajib karena waktu, yaitu masuk Ramadan. Ada wajib karena sebab, yaitu puasa kafarah. Dan ada wajib karena orang itu sendiri yang mewajibkan dirinya, itulah puasa nazar. Jadi kata Syekh di sini, kewajiban puasa Ramadan itu dimulai ketika diketahui masuk Ramadan. Walil ilmi bidukhulihi thalathu turuq. Dan untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan itu dengan 3 metode. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi hanya 3 metode saja. Ya. 3 metode saja. Tidak ada metode yang lain. Karena itu jangan diikuti metode yang lain. Ikuti 3 metode ini saja. Ya. At-tariqatul ula. Metode yang pertama, ru'yatu hilalihi, yaitu dengan melihat hilal. Melihat hilal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang melihat hilal, maka hendaknya, ya, siapa di antara kalian yang melihat bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, surah Al-Baqarah ayat 185. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sumu li ru'yati, berpuasalah karena melihat hilal. Ya. Ini ayat dan hadis sangat jelas. Karena itu kata Syekh Billah, faman ra'a al-hilala bi nafsihi wajaba alaihi as-shawm. Maka siapa yang melihat hilal, ya, dengan dirinya sendiri, maka wajib baginya berpuasa. Ya, wajib baginya berpuasa. Ya, kalau dia lihat hilal, ya, dia lihat misalnya jalan-jalan di pinggir pantai di 29 Sya'ban, di akhir 29 Sya'ban, sore-sore misalnya. Begitu terbenam matahari, langsung dia lihat ada hilal. Nah, berarti besok itu artinya sudah 1 Ramadan. Ya, sudah 1 Ramadan. Nah, ini yang pertama. Dan metode ini, ya, metode ini akan ditempuh oleh orang yang berilmu maupun orang yang tidak berilmu. Ya. Demikian juga orang awam. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa metode ru'yatul hilal itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Ya, bisa dilakukan oleh setiap orang. Orang yang tidak tahu menghitung pun, ya, bisa mengikuti metode ini. Beda dengan metode misalnya hisab. Itu hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui. Ya. Dan agama ini adalah agama yang mudah. Ini yang pertama.
Kemudian at-tariqatu tsaniyah, metode yang kedua, asyhadatu ala ru'yah, yaitu persaksian orang yang melihatnya. Jadi bukan dia yang melihat, ya, tapi ada orang yang menyaksikan. Seperti kita kan umumnya begitu, ya, kita tidak melihat, tapi kita dengar berita, ya, diumumkan di koran, di televisi, di radio, di mana, ya, terus sekarang, ya, melalui sosial media, ya. Jadi kita tidak melihat, tapi ada yang melihatnya. Nah, maka ini juga diterima. Jadi kata beliau, asyhadatu ala ru'ya awil ikhbaru anha, atau pengabaran darinya, fayusamu bi ru'yati adlin mukallafin, maka berpuasa dengan melihat, ya, atau apabila ada orang yang adil dan dia muslim balik yang mengaku melihatnya, maka kita berpuasa. Wa yakfi ikhbaruhu bidzalik, dan beritanya itu mencukupi. Ya, beritanya itu mencukupi. Satu orang yang melihat itu sudah cukup untuk puasa Ramadan. Tapi kalau Idul Fitri itu harus 2 orang. Ya, harus 2 orang. Ya. Jadi 1 orang itu sudah cukup, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi 1 orang melihat, misalnya laki-laki, itu sudah cukup. Atau 1 orang perempuan itu sudah cukup. Ya, jadi perempuan walaupun 1 orang diterima beritanya. Kenapa? Karena ini bab pengabaran, bukan bab persaksian. Beda kalau persaksian di pengadilan, ya, maka itu harus dua orang perempuan. Ya, tapi dalam masalah ini pengabaran, ya, maka 1 orang sudah cukup. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, dalil metode yang kedua ini, yaitu pengabaran orang yang melihatnya, adalah ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, tara an-nasu al-hilal, manusia berusaha untuk melihat hilal. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa itu hilal? Hilal itu dalam bahasa Arab disebutkan oleh para ulama, hilal itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 3. Itu hilal namanya. Ya, jadi misalnya ini, anggaplah ini akhir bulan, tanggal 29. Ya, sebentar muncul bulan baru. Nah, itu hilal. Ya, sampai kapan? Sampai 3. Ya, 1, 2, 3, itu namanya hilal. Lebih dari itu namanya qamar. Ya, namanya qamar. Iya, yaitu hilal. Hilal itu 1 sampai 3. Jadi manusia melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Jadi manusia berusaha untuk melihat hilal. Maka aku pun, kata Ibnu Umar, mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, bahwa saya melihatnya. Fasama wa amara an-nasa bisiyami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan juga beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa 1 orang cukup, ya, diterima beritanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Nah, kemudian metode yang ketiga, kata beliau, at-tariqatu tsalitsah, metode yang ketiga dari metode menentukan bulan Ramadan. Apa itu? Kata beliau, ikmalu iddati syahri Sya'ban 30 yawman, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Karena penanggalan dalam Islam itu cuma 2. Ya, yaitu 29 dan 30. Tidak ada 28, tidak ada 31.
Ya, tidak ada 28, tidak ada 31. Jadi yang ada itu hanya 29 dan 30. Nah, makanya kalau misalnya di apa akhir bulan Sya'ban di tanggal 29 ternyata tidak kelihatan hilal, maka cukupkan menjadi 30 bulan Sya'ban. Besoknya sudah pasti Ramadan. Kan simpel sekali sebenarnya. Ya, sangat simpel. Nabi mengatakan, ya fa'ilhu, ini akan kita baca hari ini. Ya. Kata beliau, wadhalika hinama la yura al-hiladu lailata al-thalathina min sya'bana ma'adami wujudi ma yamna'u ru'yata min ghaimin aw fitrin aw ma'a wujudi syai'in min dhalik. Kapan dicukupkan menjadi 30? Kata beliau, hinama la yura al-hiladu lailata al-thalathina min sya'ban, yaitu ketika hilal tidak terlihat di malam ya 30 Sya'ban, yaitu di hari 29. Ya, kan seorang berusaha melihat di tanggal 29 Sya'ban, malam 30. Nah, ketika tidak terlihat di malam 30, ma'wujudi ma yamna'u, ya, mungkin karena adanya hal yang menghalangi, misalnya apa? Mendung. Kalau mendung tidak bisa kelihatan, walaupun mungkin sudah ada tapi tidak kelihatan, ya. Nah, mayumna ru'yata, apa yang menghalangi ya penglihatan, min ghaimi, mendung, ya, atau awan, atau yang lainnya, tidak kelihatan, hujan, ya. Maka disempurnakan menjadi 30. Biqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama syahru tis'un wa isyruna yawman. Sungguhnya bilangan bulan itu adalah 29 hari. Fala tasumu hatta la tarawhu ay al-hilal. Maka jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat yaitu hilal. Wala tuftiru hatta tarawhu. Dan jangan kalian berbuka, maksudnya beridul fitri, sampai kalian melihat hilal. Fa in humma 'alaikum faqduru lahu. Kalau tertutup atas kalian, maka sempurnakan. Ya, sempurnakan. Ya. Wa makna uqduru lah ay atimmu syahra sya'bana 30 yawman. Makna faqduru lahu yaitu sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini sebagaimana datang dalam hadis Abu Hurairah, fa in gumya 'alaikum asy-syahra fa'udhu 30. Kalau bulan itu tertutup, hilal itu tertutup, maka hitunglah, ya, maksudnya sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Kalau ini diikuti sebenarnya ya tidak akan berselisih. Ya, tidak akan berselisih umat Islam di dalam menentukan apa? Di dalam menentukan bulan Ramadan ataupun Idul Fitri. Ini 3 saja metode. Tapi sekarang ini ya, sudah 9 metode ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW cuma 3, tapi ya manusia kaum muslimin saat ini punya 9 metode di dalam menentukan bulan Ramadan. Ya, banyak, ada hisab, ya, ada melihat air laut, ya, sudah pasang, oh ini sudah masuk. Itu semua metode-metode yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kenapa bisa berselisih? Kenapa bisa berselisih? Ya. Jawabannya kita lihat atau kita dengarkan ucapan Ibnu Abbas, ya, atau mungkin saya tampilkan di
supaya kita lihat ya sebab perselisihan. Kenapa ya manusia berselisih? Ya, mudah-mudahan kelihatan di sebelah. Baik. Di ini agak lambat kan. Ya, kita lihat saja ini ya, kelihatan. Jadi disebutkan di sini qala Umar. Ya, qala Umar. Ini yang di atas ya. Qala Umar, Umar berkata, "Kaifa takhtalifu hadhihi al-ummah wa nabiyyuha wahidun wa qiblatuha wahidah?" Kenapa umat ini berselisih? Wa nabiyyuha wahidun, padahal nabinya satu. Wa qiblatuha wahidah. Iya, kiblatnya juga satu. Dalam keterangan yang lain, wa kitabuha wahid, kitabnya juga satu. Ya, jadi nabinya satu yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiblatnya satu yaitu Ka'bah, ya. Demikian juga iya, kitabnya satu yaitu Al-Qur'an. Tapi kenapa mereka berselisih? Maka dijawablah oleh Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman. Inna unzila alaina al-Qur'an faqara'na wa 'alimna fima nazal." Sesungguhnya Al-Qur'an itu turun kepada kita, lalu kita membacanya dan kita memahami maknanya. Ya, karena diajarkan langsung oleh Nabi, yang kita pahami sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, kita pahami, maka tidak berselisih. Ya. Wa innahu sayakunu ba'dana aqwamun yaqra'una al-Qur'an wa la yadruna fima nazal. Ya. Akan tetapi setelah kita ini ada beberapa kaum, beberapa kelompok manusia yang yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, wala yadruna fima nazal, tapi mereka tidak tahu, tidak paham maksud dan tujuan Al-Qur'an itu diturunkan. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Fayakunu lahum fihi ra'yun, maka masing-masing mereka itu punya pendapat sendiri. Ya, menurut saya begini. Nah, coba kita lihat sekarang kan, ya, apalagi orang-orang yang ingin melariskan sesuatu dari dunianya, diambil ayat-ayat. Oh, ini menurut saya begini dan seterusnya. Nah, jadi masing-masing punya pendapat. Nah, disinilah pentingnya kita memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para salaf supaya tidak berselisih. Ya,
Jadi mereka diajari oleh Nabi, ya, sehingga mereka tidak berselisih. Nah, kenapa kita banyak berselisih sekarang? Karena ya mau memahami Al-Quran sesuai dengan pendapat kita. Nah, jadi kata Ibnu Abbas, kalau mereka masing-masing punya pendapat, fa idza kanu lahum fihi ra'y ikhtalafu. Kalau masing-masing mereka punya pendapat, pasti ikhtalafu, mereka berselisih. Fa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau mereka saling berselisih, ya mereka pasti akan perang. Pasti akan saling membunuh. Nah ini jamaah yang dimuliakan. Jadi sebab perselisihan apa? Nabinya satu, kitabnya satu, kiblatnya satu. Apa sebab perselisihannya? Karena masing-masing menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pendapatnya. Ya, kalau ditanya, apakah Abu Bakar pernah menafsirkan seperti ini? Apakah Ibnu Abbas pernah menafsirkan seperti ini? Pasti dia bilang, enggak. Ini menurut saya. Ah, itu yang menyebabkan perselisihan. Ya, itu yang menyebabkan kita berselisih. Jadi kenapa? Ya, kenapa umat ini berselisih di dalam menentukan bulan Ramadan? Ya, demikian juga Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya. Itu disebabkan karena ya masing-masing punya pendapat. Dan alhamdulillah satu nikmat yang ada di negeri kita ini, pemerintah kita menetapkan bulan Ramadan dengan metode ini. Ya, dengan metode ini. Dengan metode ru'yatul hilal. Ya, maka jangan mengikuti metode-metode yang lain. Cukup apa yang ditetapkan oleh ya, pemerintah kita. Apalagi Idul Fitri, Idul Adha. Kata ya Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Kata beliau, pemimpin itu ditaati dalam beberapa perkara. Satu, dalam masalah jihad. Ya, ini harus kita berada di belakang pemimpin, penguasa. Jihad. Yang kedua, dalam masalah haji. Ya, masalah haji. Ya, itu juga harus di belakang pemerintah. Ya, coba kalau tidak di belakang pemerintah, ya, terdampar nanti di Korea, terdampar di mana? Ya. Nah, sama dengan jihad. Jihad itu, ya, kalau jihad sendiri-sendiri, oh, itu luar biasa bahayanya. Ya, beda kalau melalui pemerintah. Dicatat, oh ini berita dia meninggal. Ya, kalau meninggal, nah, berarti ada kan hukum-hukum terkait dengan istrinya. Coba kalau misalnya tidak ditahu, dikira sudah meninggal, istrinya di belakang dinikahi. Ya. Padahal ternyata setahun 2 tahun kemudian kembali. Nah, kenapa istriku sudah meninggal? Dikira kamu sudah mati. Kalau pergi jihad. Ya. Itu kan dampak buruknya kalau berjihad bukan di belakang pemerintah. Tapi kalau di belakang pemerintah dicatat, ditahu ya si fulan meninggal, karena ada berita resminya. Ya, ini ya penting. Yang ketiga, sholat Jumat harus di belakang pemerintah. Ya, demikian juga Idul Fitri. Ya, demikian juga Idul Adha. Itu semua harus di belakang pemerintah. Demikian juga masalah timbangan. Kalau timbangan apa pemerintah menetapkan timbangan-timbangan di pasar, itu tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Nah, maka ini harus kita berada di belakang penguasa. Tidak boleh lebaran sendiri. Ya. Nah, kemudian berikutnya. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ya, orang-orang yang diwajibkan puasa atau syarat-syarat puasa.
Wa yulzamu shaumu ramadhana kulla muslimin mukallafin qadirin. Ya. Jadi yang diwajibkan puasa itu atau syarat-syarat puasa, kata beliau, puasa itu diwajibkan bagi setiap muslim. Ini syarat yang pertama, dia harus seorang muslim. Yang kedua, mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu ada dua, ya, yaitu balik dan berakal. Itu mukallaf. Berarti kalau begitu sudah 3 syarat, ya. Jadi syarat yang pertama dia muslim, syarat yang kedua balik, syarat yang ketiga berakal, kemudian qadir. Syarat yang keempat, ya, yaitu qadir, mampu, ya, mampu berpuasa. Nah, ini syarat-syarat puasa. Ya, ada yang menambahkan yaitu tidak ada penghalang seperti wanita tidak haid atau tidak nifas. Nah, di sini katakan fala yajibu ala kafir, maka puasa itu tidak wajib bagi orang kafir. Ya. Tapi kalau ada orang kafir masuk Islam, ya, di siang hari misalnya, maka wajib menahan di sisa harinya dan dia ganti hari tersebut. Ya, walaupun ada juga mengatakan tidak. Nanti insya Allah akan disebutkan. Jadi tidak wajib, ya, orang kafir. Kenapa? Ya. Wala yasihu minhu. Ya. Wala yasihu minhu. Tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Kalau tadi dia misalnya puasa, tidak sah. Karena syaratnya harus masuk Islam. Ya. Lalu beliau mengatakan fa in taba fi athna'i syahr. Kalau dia bertobat di tengah hari, samal baqi, maka dia berpuasa di sisa harinya. Wala yalzamu qada'u ma sabaqa halal kufur. Dan tidak ada kewajiban untuk mengganti, ya, puasanya yang lalu ketika dia masih non muslim. Misalnya berapa tahun dia balik, ya, baru masuk Islam, misalnya 5 tahun, tidak ada kewajiban untuk mengganti 5 tahun itu. Ya, jadi cukup dia berpuasa di, ya, yang sisanya saja. Ya, nah, ini syarat, ya, apa, orang yang tidak wajib, walaupun dia akan dihukum nanti. Ya. Jangan mengatakan, wih, enaknya itu karena tak wajib. Ya, betul, memang maksudnya tidak wajib. Kalau toh dia berpuasa, maka tidak diterima puasanya, dan diterima puasanya, ya. Tapi dia akan disiksa. Dia akan disiksa disebabkan karena, ya, dia atau mereka meninggalkannya. Nah, demikian juga wala yajibu shaumu ala shaghiri. Tidak sah, tidak wajib berpuasa bagi anak kecil. Anak kecil tidak wajib puasa. Tapi wa yasihhu shaumu min shaghirin mumayyiz. Tapi puasanya anak kecil yang sudah mumayyiz itu sah. Ya. Mumayyiz itu yaitu anak yang sudah bisa membedakan sesuatu. Itu mumayyiz, walaupun dia belum balik. Ya, dia sudah tahu uang 1.000, uang 2.000, uang 10.000, ya, itu mumayyiz. Ya, atau dia sudah bisa membedakan pulpen dengan pensil, itu sudah mumayyiz. Ya, maka kalau anak seperti ini bisa berpuasa, maka puasanya sah. Ya, puasanya sah. Wa yakunu fi haqqihi nafilah, dan itu dihitung sunnah. Ya, dihitung sunnah. Nah, kemudian wala yajibu shaumu ala al-majnun. Ya, tidak wajib puasa bagi orang gila. Ya, majnun. Walau sama ala jununi, dan kalau dia berpuasa ketika dia gila, lam yasihha minhu li adami niyyah, maka puasanya tidak sah karena tidak ada niat. Ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa itu wajib niat. Ya, wajib niat.
Jadi wajib niat. Nah, tapi niat itu tidak dilafazkan. Iya, niat itu tidak dilafazkan. Nah, tidak ada itu niat nawaitu sholma badin. Ya. Nah, niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Semua ibadah itu niatnya di dalam hati. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, wala yajibu shaumu adaan ala maridin ya'jazu anhu wala ala musafir. Tidak ada kewajiban puasa secara langsung, maksudnya adaan, bukan qadha, mengganti bagi orang yang sakit. Ya, bagi orang yang sakit, yang tidak mampu, wala ala musafir, demikian juga orang safar. Ya. Karena apa? Mungkin nanti akan dibahas oleh beliau. Di sini ada fikih yang disebutkan oleh para ulama tentang hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Itu yang membayar kafarah syaratnya, ya, satu, dia lakukan di siang hari. Yang kedua, dia lakukan dalam keadaan berpuasa. Ya, dia lakukan dalam keadaan berpuasa. Nah, karena itu, kalau misalnya dia lakukan dalam keadaan tidak berpuasa, maka tidak ada kafarah. Misalnya ini, sakit. Ya, dua-duanya sakit, suami istri sakit. Tidak ada yang puasa. Lakukan hubungan suami istri siang hari, tidak ada apa namanya? Tidak ada kafarah. Atau misalnya dua-duanya safar. Ya, dua-duanya safar. Kemudian melakukan hubungan suami istri, maka itu tidak ada qadha. Tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Karena yang wajib, ya. Karena yang wajib untuk mengqadha, ya, itu adalah orang yang wajib berpuasa itu hanya orang yang mukim dan tidak sakit. Adapun orang yang sakit dan safar itu tidak wajib. Kemudian wa yaqdiyani hala zawali udhril maradi was safar. Dan keduanya wajib untuk mengqadha ketika ya udhurnya hilang. Misalnya sakitnya sudah hilang dan safarnya ya sudah berhenti. Nah, hanya saja ya di sini juga musafir itu ada 3. Pertama, musafir atau safar yang ringan. Ya. Yang kedua, safar yang berat. Dan yang ketiga, safar yang sangat berat. Ya. Safar yang ringan, ya, atau sebelumnya orang yang safar itu boleh mengqadha, boleh berbuka. Safar bagaimanapun, ringankah atau apa, ya, yang penting dia safar maka boleh berbuka. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah itu disebutkannya, beliau pernah sudah hampir maghrib, ya, beliau berbuka. Beliau ditanya, ya Syekh, ini kan sudah ya, dekat nih, buka. Kata Syekh bin Baz, inilah sunnah. Inilah sunnah, bahwa berbuka ketika safar. Jadi safar itu ya safar apa saja, asalnya boleh berbuka. Hanya saja para ulama merinci. Ya. Kalau safarnya ringan, ya, safarnya ringan, maka boleh berbuka, boleh berpuasa. Tapi Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa itu lebih baik. Ini kalau safarnya
ringan. Kenapa? Apalagi kalau misalnya dia khawatir sulit mengganti di waktu yang lain, nah, maka dia berpuasa itu lebih baik. Tapi kalau dia buka tidak ada masalah, boleh. Ya, ini safar yang pertama. Kalau ringan maka ya berpuasa itu lebih baik. Ya. Tapi kalau agak berat maka berbuka lebih baik. Karena itu Nabi SAW pernah melihat di sebuah perjalanan, beliau melihat ada orang yang diteduhi. Ada orang yang diteduhi. Ya, kemudian dikipas, dikerumuni, dikipas. Maka ya Nabi bertanya, "Mahada? Kenapa dengan orang ini?" Kalau kata para sahabat, puasa, dia lagi puasa. Kata Nabi SAW, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, kenapa? Karena ini memberatkan dirinya. Ya, ini memberatkan dirinya. Baik. Ini kondisi yang kedua, jadi berbuka lebih baik kalau safarnya berat. Ya. Yang ketiga, kalau safarnya sangat berat dan membahayakan dirinya ketika dia berpuasa, ya, maka dalam kondisi seperti itu dia wajib berbuka. Karena kalau dia berpuasa itu membahayakan dirinya, ya, membahayakan dirinya. Karena itu Nabi SAW pernah di suatu perjalanan, ya, beliau naik ke suatu tempat yang agak tinggi, lalu beliau minum, minta air minum, lalu beliau minum, ya, beliau minum. Nah, maka ada orang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, si fulan berpuasa." Kata Nabi SAW, "Ulaikal usat." Mereka itu bermaksiat. Ya, kenapa? Karena ini safar memberatkan, harus menyiapkan tenaga dan seterusnya, apalagi berperang. Nah, maka dalam kondisi yang sangat berat, yang bisa membahayakan diri, maka berbuka itu lebih bagus. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Iya. Jadi ini orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Ya, orang kafir, anak kecil, orang gila, orang yang sakit, ya, dan orang yang safar, yang sedang safar. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sementara ini dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini, ya. Dan sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan.
Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalau misalnya kita berbuat misalnya melakukan kesalahan, intinya kena kafarah Ustaz. Bagaimana cara menulisnya? Yang kena kafar, yang tidak kena kafar? Kalau kena kafarah. Oh, baik. Jadi kalau ya kafaranya itu ada 3, ya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini insya Allah nanti akan disebutkan, ya. Tapi saya sebutkan secara ringkas. Yang pertama dari ya kafaranya yaitu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, ya, 2 bulan secara berturut-turut. Kemudian yang kedua, ya, dia memberi makan 60 orang miskin. Yang pertama dia membebaskan budak, ya, membebaskan budak, ya. Kemudian yang kedua dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga dia ya memberi makan 60 orang miskin, ya, 60 orang miskin. Jadi ini 3 hal ini harus diurutkan. Nanti betul-betul tidak mampu yang pertama, baru melangkah yang kedua, ya, baru melangkah yang kedua, ya. Misalnya tidak bisa membebaskan budak, ya, apalagi sekarang tidak ada budak, ya, maka harus dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus. Kalau putus diulangi lagi, ya, diulangi lagi. Makanya dia juga harus menghindari hari-hari dilarang berpuasa. Ya, apa hari-hari dilarang berpuasa? Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik. Ya, maka dia hindari itu Idul Adha, hari-hari tasyrik. Ya, jadi jangan dia puasa di ya Zulqa'dah misalnya, kemudian Zulhijjah, karena pasti dapat ya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Dia lewati dulu itu, baru dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, Safar lalu dia buka, diulangi. Ya, jadi misalnya sudah sebulan setengah, ya, ternyata Safar nggak bisa, diulangi lagi. Ternyata dia sudah berusaha, dia tidak mampu, baru dia melangkah yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Jadi jangan mengatakan, oh saya orang kaya, langsung, ya, langsung saja saya beri makan 60 orang miskin. Anda ringan, ya. Dia harus berpuasa dulu. Kalau memang tidak mampu, baru, ya, baru dia membebaskan memberi makan 60 orang miskin. Nah, wallahu ta'ala. Iya. Ya, kalau tidak ada lagi, kita masuk pada pelajaran bahasa Arab.